Saham ini memiliki market kapitalisasi terbesar di Indonesia. Saya percaya nggak ada satupun orang yang nggak kenal dengan perusahaan tersebut. Apakah sahamnya sefantastis perusahaannya? Mari kita analisis. Halo Smart Traders, apa kabar? Balik lagi sama gua Andi Senjaya dan kalian semua sedang menikmati segmen Watchlist Saham, di mana kita akan sama-sama mencoba untuk menganalisis sebuah saham dan nantinya kalian bisa decide apakah saham tersebut pantas atau tidak untuk masuk watchlist kalian. Namun sebelum kita mulai videonya, saya ingin sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa semua analisis yang dibahas di video ini bukan merupakan rekomendasi, melainkan untuk tujuan edukasi. Segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing trader. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Ini dia watchlist saham episode kedua. Here we go. Oke guys, di episode pertama kita sudah mencoba untuk menganalisis saham Telkom dan puji Tuhan analisis kita tepat. Kalian bisa lihat ini adalah chart ketika kita analisis. Dan ini adalah pergerakan saham Telkom setelah kita analisis. Saya pribadi cukup happy dengan analisis sebelumnya. Jadi buat kalian yang beli saham ini, saya ucapkan selamat dan salam cuan buat kalian. Semoga kalian semua bisa mendapatkan manfaatnya dan juga bisa belajar bagaimana cara menganalisis saham dengan baik. Buat kalian yang belum sempat melihat analisis saham Telkom, silahkan tonton linknya, ada di sebelah sini. Alright, di episode kali ini kita akan membahas salah satu saham dari sektor perbankan. Selain perusahaannya yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, sahamnya pun merupakan saham terbesar dan terpopuler di pasar modal kita. Pasti kalian semua sudah bisa menebak kan saham apa yang saya maksud. Yes, saham ini adalah saham BBCA. Jadi hari ini tanggal 20 November 2020, alasan saya ingin membahas dan menganalisis saham BBCA ini karena banyak yang minta pendapat saya tentang saham ini. Kemudian ada yang merasa saham ini kemahalan juga. Tapi di sini saya melihat saham BBCA ini menarik untuk dianalisis. Oke, udah nggak sabar kan untuk analisis saham BBCA? Tapi seperti biasa, sebelum kita pindah ke chart di depan saya mau ajak teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini. Buat yang belum subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dengan kalian berlangganan channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart trader dan pastinya langganan ini gratis. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan watchlist saham-saham selanjutnya dari saya. Terima kasih atas support dari kalian dan langsung kita pindah ke chart berikut ini. Oke guys, sekarang di depan layar monitor kalian sudah terbuka saham BBCA. Ini saya menggunakan website TradingView seperti biasa untuk melihat chart BBCA. Nah, sebelumnya kenapa BBCA ini merupakan salah satu saham dengan performance yang terbaik buat saya. Salah satu yang sangat signifikan juga performance-nya karena dia itu kalau misalkan kita buka di monthly chart di sini ya, satu bulan, ini artinya setiap candlestick ini merepresentasikan satu bulan pergerakan harga. Jadi kalau kita lihat ini sejarahnya dari history, dari 2005 Agustus di bawah sini, ini dia selalu membentuk seperti tangga ya, naiknya seperti tangga dan selalu membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini terus uptrend dari awal pergerakan harga saham BBCA sampai sekarang harganya di sekitar 33.000. Jadi BBCA ini luar biasa banget, kalian juga semua tahu. Dan yang menarik di sini adalah setiap kali adanya krisis gitu ya, atau financial crisis ketika di tahun 2008 di sini kalau kita lihat saham BBCA terkoreksi cukup dalam gitu ya. Namun kalau kalian lihat yang menarik di sini, ini kan bottomnya di sini. Kemudian beberapa bulan kemudian di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, kurang lebih 8 sampai 9 candle, dia udah mencapai harga tertinggi sebelumnya, malah harganya ini kembali membentuk all time high gitu ya, kembali tembus resistance dan membuat harga yang lebih tinggi lagi. Nah, kita kalau lihat lagi setelah itu di tahun 2013 di sini juga sempat terkoreksi karena ada minor crisis di situ, dan di sini juga harganya nggak lama, hanya butuh beberapa bulan untuk kembali naik mencetak rekor harga tertingginya kembali gitu ya. Kemudian di sini juga di 2015 sampai sekarang di 2020 kalau kalian
perhatikan, ini mencatatkan candle yang paling besar. Kalau kalian lihat di sini ada long bearish candle di sini, sangat panjang, sangat besar, dan dibanding sebelum-sebelumnya yang pastinya. Dan ini yang baru saja kita hadapi di bulan Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Nah, sekarang kalau kita mau lihat apakah saham ini menarik atau berpotensi atau bisa dipertimbangkan nggak sih untuk kita masukin ke watchlist saham gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang di daily chart, harga tertinggi yang pernah dicatatkan oleh BBCA sendiri ada di sini. Saya tandain dulu di 35.300 gitu ya. Dan ketika koreksi dalam di bulan Maret, akhirnya saat ini harganya kembali bergerak naik gitu ya, bergerak uptrend. Kenapa bisa dibilang uptrend? Karena kalau kita lihat di sini konsisten low-nya ini membentuk higher low, kemudian di sini higher low lagi, dan di sini kita bisa tarik garis trend line. Sini kita bisa tarik garis trend line, kita hubungkan swing low yang ada di sini, kita hubungkan swing low yang ada di sini. Ini selalu membentuk arah naik ke atas gitu ya. Nah, di sini kita bisa expect bahwa BBCA ini telah bergerak di dalam tren bullish-nya. Nah, itu adalah step yang pertama. Kita sudah mengidentifikasi tren dari saham BBCA. Sekarang step selanjutnya kita akan coba untuk plotting support dan resistance-nya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada area support ya, area support yang kuat. Saya akan kasih kolom kuning di sini, box kuning di sini. Kurang lebih di sini ini adalah area support. Oke, seperti ini. Dan kalau kalian lihat yang paling atas ini juga merupakan area resistance gitu ya. Ini saya akan garis aja di sini karena closing candle-nya di paling atas. Ini adalah support, yang di bawah sini ini adalah resistance gitu. Dan kalau kita lihat pergerakan sahamnya, nah di sini kalau kalian lihat ketika sahamnya mulai rebound, reject dari garis trend line-nya, nah di sini sebenarnya ada peluang untuk kita entry gitu ya. Ketika harganya bergerak naik ke atas, oke, kemudian terkoreksi di sini membentuk yang namanya base gitu ya. Biasa ini kita sebut dengan base. Ketika dia berbentuk kotak seperti ini atau seperti rectangle pattern gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan strategi buy on breakout ketika dia breakout dari base-nya. Nah, jadi di sini kita bisa buy setelah harganya breakout, kemudian kita bisa take profit di resistance yang ada di sebelah sini. Ini kita bisa take profit di sini. Dan risk reward-nya ini cukup besar juga. Kenapa? Karena stop loss-nya itu cukup kecil, rendah gitu ya. Stop loss-nya kita bisa taruh di sekitar sini, di bawah sini. Jadi kurang lebih sebelumnya ini kalau kita entry di sekitar sini, ini stop loss-nya sekitar kurang lebih 3,71%, dan reward-nya di sini kurang lebih bisa mencapai 11%, hampir 12%. Jadi di sini risk reward-nya itu hampir banding 4 gitu ya, 1:4, 1:3 lah. Ini trading yang cukup ideal sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita lihat harga sekarang saat ini kemarin setelah dia rally, setelah membentuk base, dia breakout dari base. Nah, ini yang kita sebut dengan rally base rally gitu ya. Ada sebuah karakteristik harga ketika dia rally, membentuk base, konsolidasi sebentar, kemudian kembali rally lagi naik ke atas ke harga resistance-nya gitu ya. Nah, ketika dia setelah rally ke atas, dia belum mampu untuk menembus resistance yang ada di atas ini di harga 33.000. Nah, lalu dia retrace back ke bawah ke harga di sini 31.600 gitu. Tapi di sini nggak jauh retrace-nya, dan dia sekali lagi kembali mencoba untuk menembus resistance yang ada di 33.000 di sini. Dan kalau kalian lihat di sini sebenarnya sudah termasuk breakout gitu ya. Nah, kalau kalian sudah hadir di kelas trading tentang support resistance, kalau nggak salah kelas trading SKS ke-8 dan ke-9. Nah, itu tentang support resistance. Jadi prinsipnya ketika resistance di sini kita bisa analogikan sebagai atap, kemudian harganya pertama kali mencoba untuk menembus atap tersebut gitu. Nah, karena atap ini cukup kokoh, akhirnya kita analogikan sebagai bola, bolanya kembali turun ke bawah ke area support. Nah, kemudian setelah dia mantul lagi, dia sekali lagi mencoba untuk menembus atau menghancurkan level atapnya atau resistance-nya di atas itu. Dan ketika ini harganya sudah closing price-nya di atas dari resistance, itu artinya resistance tersebut telah berhasil tertembus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan dia sudah tertembus, idealnya adalah dia akan mencari the next resistance area gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke kiri, ini resistance-nya yang berpotensial ada di sini dan juga yang pastinya di atas sini gitu ya. Tapi kalau kita tahu di sini trennya sendiri cukup kuat bergerak bullish, kita bisa asumsikan dia ada potensi untuk menyentuh 35.300 at least sampai akhir tahun 2020 ini ada potensi ke sini. Nah, itu adalah best skenario-nya dari saham BBCA. Nah, kalau kalian lihat di sini juga ada support area ya, ketika dia terbentuk swing di sini merupakan support. Jadi sebenarnya kalau untuk trading sendiri ini
ini cukup ideal karena dia sudah menembus resistance. Kita bisa trading buy on breakout. Untuk jarak stop loss-nya kurang lebih di bawah level support, jadi di sini 4,57%. Dan untuk potential reward-nya di sini kalau kita lihat target pertamanya di resistance paling tinggi itu 35.300. Di sini 6,88%. Artinya di sini risk reward ratio-nya itu lebih dari 1:1, which is sebenarnya udah oke untuk bisa kita trading. Dan juga kalau misalkan kita lihat historinya ketika dia berhasil menyentuh resistance atau angka tertinggi sebelumnya, itu peluangnya sangat besar sekali untuk dia bisa kembali mencatatkan all time high gitu. Jadi masih ada potensi untuk bisa menembus resistance yang terakhir gitu ya. Dan ketika dia all time high itu peluangnya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena tidak ada halangan lagi di atas atau sudah tidak ada lagi resistance yang menjagai pergerakan dia di atas gitu ya. Jadi strateginya ketika harganya bisa naik ke 35.300 bisa dijual setengah dan kemudian sisanya kita bisa biarkan profitnya melebar gitu ya. Kita masih punya setengah dari lot yang kita beli, kemudian kita biarkan profitnya bisa melebar seperti itu. Nah, itu untuk good scenario-nya. Nah, kemudian saya akan menganalisis bagaimana kalau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi pergerakan dari saham BBCA ini. Nah, di sini kalau kita lihat ini juga masih ada peluang untuk terjadinya false break gitu ya. Artinya false break itu ketika dia sudah berhasil breakout dari resistance di sini, tapi ternyata breakoutnya itu palsu, sehingga ada kemungkinan dia akan kembali masuk ke bawah resistance dan akan mencapai area supportnya di sini, seperti itu kurang lebih. Nah, biasanya kalau misalkan sudah seperti ini, dia akan membentuk base lagi, kurang lebih di sini. Tapi kalau misalkan support yang di sekitar sini, ini tertembus ke bawah, artinya dia akan mencari support yang selanjutnya. Kalau kita lihat di sini ada resistance gitu. Setelah resistance tertembus, biasanya ada peluang dia akan menjadi support. Dan di sini juga kita bisa analisis menggunakan Fibonacci. Kita akan tarik dari sini ke atas sini. Nah, kalau kita lihat di sini kebetulan sekali ada Fibonacci juga 61,8. Jadi ini merupakan support area yang kuat juga untuk menahan pergerakan turun dari BBCA. Nah, itu adalah worst scenario-nya gitu ya. Jadi sekali lagi silahkan dipertimbangkan, silahkan dianalisis. Karena kalau kita bicara trading, itu trading is a probability game. Artinya apapun bisa terjadi gitu ya. Nah, sedikit lagi saya mau sedikit bahas tentang pandangan saya atau outlook saya terhadap saham BBCA ini. Saya akan coba untuk menganalisis menggunakan Elliott Wave gitu. Jadi yang belum tahu Elliott Wave, simpelnya aja analisis atau prinsip dari Elliott Wave adalah dia memiliki 5 wave ke atas, kurang lebih seperti ini. Nah, rules-nya gitu ya atau prinsipnya adalah yang kedua ini, wave yang kedua ini tidak boleh melewati wave yang pertama, tidak boleh melewati low dari wave yang pertama gitu ya. Jadi harus di antara range tersebut. Ini untuk prinsip yang pertama, dan prinsip yang kedua ini biasanya wave yang ketiga ini adalah wave yang paling panjang, atau at least dia nggak boleh menjadi wave yang paling pendek gitu ya. Dari antara wave 1, wave 3, dan wave 5 dia nggak boleh menjadi wave yang paling pendek gitu istilahnya, dan biasanya dia adalah wave yang paling panjang. Kemudian prinsip yang terakhir adalah wave 4 ini dia tidak boleh turun di bawah high dari wave 1-nya di sini. Jadi dia tidak boleh ada di sini, dia harus di atas dari wave 1 di sini. Jadi kurang lebih seperti itu prinsip dari Elliott Wave. Sekarang kita akan coba lihat, ini berdasarkan analisis saya saja. Kalau kita asumsikan ini sudah akhir dari koreksi gitu ya. Nah, di sini kita bisa mulai membuat wave. Ini wave yang pertama, kemudian dia turun, ini menjadi wave yang kedua gitu. Nah, wave yang ketiga biasanya setelah wave kedua ini wave ketiga. Tapi kalau misalkan kita menentukan ini sebagai wave yang ketiga, berarti ini adalah wave keempatnya di bawah sini. Oke, kemudian wave kelima di atas sini. Nah, tapi ini melanggar prinsip dari Elliott Wave sendiri. Kenapa? Karena wave 4-nya ini berada di bawah wave 1. Artinya, most likely kalau misalkan seperti ini, biasanya wave 3-nya ini belum jadi. Jadi masih akan lebih tinggi di atas. Kemudian wave 4-nya berarti di bawahnya wave 3, kemudian wave 5-nya di atas gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau gitu kok di sini masih ada wave, dan ini wave apa gitu ya. Jadi setelah wave 2, ketika dia bergerak ke wave 3, biasanya wave 3 ini di dalamnya itu bisa mengandung 5 minor wave lagi. Jadi kalau misalkan ini kita ibaratkan wave 1, ini wave 2, nah ini masih dalam perjalanan wave ketiga, keempat, kemudian kelima gitu ya. Nah, ini wave keempatnya harus di atas wave 1. Jadi kalau misalkan kita asumsikan wave 4-nya harus di atas wave 1, wave 3-nya ini masih jauh di atas. Nah, ini kurang lebih outlook dari wave 3 yang besar ini. Jadi ketika dia berhenti di wave 5, ini merupakan wave 3-nya dari wave yang awal gitu. Wave 4-nya nanti ada di sini, dan ini wave 5-nya nanti akan kembali naik lagi ke atas. Ini buat saya sendiri adalah the best scenario-nya kalau kita menghitung secara Elliott Wave gitu ya. Nah, sekarang kondisinya ini BBCA sedang ada di wave 3 gitu. Karena wave 3 ini merupakan wave yang cukup panjang. Saya
memiliki ekspektasi bahwa saham BBCA ini akan bergerak cukup luar biasa dan impulsif juga hingga akhirnya bisa stop di akhir wave 3 ini gitu ya. Dan biasanya menjelang akhir tahun ini based on history, IHSG dan termasuk juga BBCA ini memiliki performance yang positif dan cukup baik gitu. Kita akan lihat di tahun 2020 seperti apa, tapi ini kurang lebih outlook yang bisa saya share juga, dan silahkan ambil ini sebagai edukasi gitu ya, bagaimana cara membuat analisis dan perkiraan pergerakan harga selanjutnya. Jadi itu kurang lebih untuk analisis dari saham BBCA, dan ekspektasi saya melihat bahwa saham BBCA ini sangat berpotensi apalagi ketika sudah mencapai all time high-nya menembus area 35.300. Nah, itu dia analisis saham BBCA di watchlist saham episode kedua. Buat kalian yang ingin belajar trading saham agar bisa menganalisis seperti tadi dan kalian bisa menentukan saham apa yang oke untuk dibeli, langsung tonton series kelas trading psikoko saham. Sekarang juga ada lebih dari belasan video yang bisa kalian pelajari di sana, dan saya jamin setelah kalian nonton, kalian pasti bisa melakukan analisis kalian sendiri. Yang pasti kalian bisa belajar secara gratis. Kalian bisa klik di sebelah sini atau bisa cari di description box di bawah. Jadi sekarang smart trader, waktunya untuk tentukan apakah saham BBCA ini pantas untuk masuk watchlist kalian atau tidak. Tulis decision kamu di kolom komentar di bawah agar saya bisa baca pendapat kalian ya. Dan kalau kamu mau request saham apa yang ingin dianalisis di watchlist saham episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oh ya, buat kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan follow di @andisenjaya, karena setiap harinya saya rutin memposting informasi dan edukasi seputar saham. Dan kalau kalian penasaran dengan trading plan saya, silahkan join di channel Telegram saya, dan linknya saya taruh di deskripsi di bawah ini. Kalau kalian suka dengan watchlist saham hari ini, saya ajak untuk klik tombol like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa sama-sama menganalisis bareng-bareng sama kita. Saya sangat mengapresiasi support dari kalian agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lupa juga yang belum sempat nonton watchlist saham episode pertama tentang saham Telkom, silahkan curi ilmunya dan videonya ada di sebelah sini. Akhir kata, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.